Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifianti Makfirhadi dengan NIM G002502 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang inhal anatomi blok 1.3. Oke, untuk soalnya yaitu seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan Murphy-Sign positif. A. Jelaskan mengenai alur saluran sekresi vesika velea. B. Apa nama otot yang mengelilingi papila duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya? Lalu, C. Sebutkan nama kelainan vesika velea beserta gejalanya. Oke, jadi pertama saya jelaskan dulu tentang Murphy sign ini. Jadi Murphy sign itu apa? Jadi Murphy sign ini ketika seseorang itu dia itu inspirasi, itu akan merasakan nyeri yang tajam, ya. Ya, jadi pas inspirasi tiba-tiba nyeri tajam di bagian hipokondria Dexter itu menyebabkan dia itu berhenti napas sejenak, kayak kaget, berhenti napas sejenak. Nah, itu Murphy sign biasanya bisa eh, di-recognize, bisa diketahui ketika diperiksakan ke dokter. Nah, yang pertama saya sekarang menjelaskan tentang vesikavelea dulu. Jadi vesikavelea ini adalah organ intraperitoneal yang dia itu nempel ya di hepar, tepatnya itu di facies visceralis hepar, di antara lobus dexter hepatis dan juga quadratus hepar. Nah, dia ini fungsinya itu untuk memakatkan dan menampung cairan empedu serta untuk mensekresikan kalsium dan kolesterol. Nah, jadi dia ini karena bersama hepar, jadi dia di hipokondriaka Dexter kan. Nah, untuk bagian-bagiannya bisa kita lihat di sini. Ini vesikavelea. Jadi di sini ada fundus, terus di sini ada corpus, dan di sini ada infundibulum, lalu ada kolum, terus di sini ada ductus cysticus, yaitu terdiri dari pars levis dan juga plica spiralis. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang alur saluran sekresi vesikavelea. Nah, emang yang disekresikan itu apa sih? Yang disekresikan itu adalah cairan empedu. Apa itu cairan empedu? Cairan empedu itu merupakan cairan yang berfungsi untuk mengangkut pigmen dan zat-zat aus serta absorpsi dan digesti lemak. Dia juga berfungsi untuk membantu dan juga mengaktifkan enzim di pankreas. Enzim apa? Enzim lipase. Sama juga dia berfungsi untuk membuang limbah tubuh yang tidak bisa diekskresikan oleh urin. Cairan empedu ini biasanya itu dia diproduksi oleh hepar ya. Hepar ini akan selalu memproduksi cairan empedu. Nah, dia itu sifatnya itu masih di hepar itu dia encer ya, cair, encer, masih banyak airnya, masih banyak elektrolitnya. Nah, ketika dia masuk masuk ke gallbladder atau masuk ke vesikavelea, dia akan dipekatkan. Jadi dia akan untuk elektrolitnya itu akan direabsorpsi sama vesikavelea. Fungsi itu ya eh, kurang lebih itu untuk supaya gallbladder-nya ini sendiri muat untuk terus-menerus menyimpan cairan empedunya ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke intinya eh, yaitu adalah alur saluran sekresi di vesikavelea ya. Jadi pertamanya cairan empedu itu kan akan diproduksi oleh hepatosit di hepar kan. Nah, setelah itu dia akan masuk ke kanalikuli biliveri, yaitu saluran kecil di antara sel hati. Nah, setelah itu dari kanalikuli biliveri dia akan masuk ke saluran yang lebih besar yaitu ductus biliferus. Nah, dari ductus biliferus ini dia akan eh, membentuk membentuk ductus hepaticus dexter dan juga ductus hepaticus sinister. Nah, dari sini mereka ini akan menyatu menjadi ductus hepaticus communis. Ya Allah. Nah, dari sini mereka akan menyatu membentuk ductus hepaticus communis. Nah, setelah itu, di sini kan ada cabang ya, ada cabang ductus cysticus. Nah, ductus cysticus ini nyambung ke gallbladder. Nah, di sini itu dia akan menyalurkan
cairan empedu ketika nggak ada makanan berlemak yang mau di emulsifikasikan lipidnya gitu. Cairan empedu yang dari Vesicavelea sama juga cairan empedu yang dari Hepar itu akan melewati ductus choledocus ya di sini, melewati ductus choledocus. Lalu di ujungnya ini ada juga yang bercabang ke arah pankreas. Setelah di sini kan dari ductus choledocus, dia akan dengan ductus pancreaticus itu dia akan menyatu muaranya itu di ampula hepatopankreatika. Nah, setelah itu baru ke papilla duodeni mayor ini yang ujung di sini. Nah, nanti kalau ada makanan yang berlemak, nanti makanan berlemaknya akan sampai ke duodenum pars descendens kan. Nah, nanti di sini itu ada musculus sphincter Oddi yang dia itu mengatur eh, keluar masuknya atau mengatur pengeluaran dari cairan empedu ini yang kalau misalnya dia menutup ya nanti cairan itu akan masuk ke vesika velea. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot-otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor. Nah, papilla duodeni mayor di sini itu yang bagian ini ya. Di sini ini papilla duodeni mayor itu dia terdiri dari musculus sphincter Oddi. Ya, yang mengelilinginya itu adalah musculus sphincter Oddi atau musculus sphincter ampullae hepatopancreaticae. Nah, di sini dia itu tersusun dari 3 bagian otot polos. Ductus choledocus ini ada musculus sphincter ductus choledochi yang mengelilingi bagian distal ductus choledocus ya. Terus ada musculus sphincter ductus pancreatici yang mengelilingi bagian distal ductus pancreaticus. Nah, terus juga ada musculus sphincter ampullae tadi itu sendiri gitu. Atau musculus sphincter Oddi. Nah, habis itu ini adalah klinisnya. Yang pertama itu adalah kolesistitis. Kolesistitis itu adalah peradangan pada vesika velea dan biasanya ini dia itu inflamasi atau peradangannya ini itu diakibatkan karena ada batu-batu empedu yang ada pada vesika velea ini. Nah, biasanya itu disebabnya itu diantaranya itu ya tadi ada Murphy sign yaitu nyeri ketika inspirasi, ada nyeri tajam. Terus juga biasanya ada nyeri RUQ atau epigastrium, terus juga leukositosis, terus juga mual dan muntah, terus juga biasanya disertai dengan demam. Nah, selanjutnya ada kolangitis. Kolangitis ini itu juga merupakan inflamasi ya, inflamasi pada saluran empedu yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, yang biasanya juga akibat obstruksi CBD. Nah, ini tuh merupakan kondisi gawat darurat. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ada inflamasi, dia bisa dilihat di sini, kalau yang normalnya itu dia lupusnya itu lurus, jadi kan cairannya bisa lewat dengan mudah. Sementara kalau inflamasi, ini dia akan menyempit gitu, sehingga kalau ada cairan, maka akan sulit untuk dilewati gitu. Nah, biasanya kolangitis ini gejalanya itu bisa nyeri tekannya ketika RUQ, terus juga disertai demam dan juga ikterus. Selanjutnya yaitu ada kolelithiasis. Nah, kolelithiasis ini adalah batu empedu di dalam vesika velea seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, di sini ada batu empedunya di vesika velea. Biasanya itu dia karena ketidakseimbangan kolesterol, garam garam empedu, bilirubin yang dia itu membentuk batu-batu dan ini bisa menyebabkan inflamasi. Nah, makanya juga tanda-tandanya atau gejalanya itu nggak beda jauh juga sama kolesistitis, yaitu biasanya dia juga ada nyeri epigastrium atau nyeri tekan, RUQ, terus juga tajam gitu ya. Terus ada biasanya dia tuh sampai menjalar ke punggung atau bahu kanan. Terus juga biasanya durasinya itu kurang dari 6 jam. Dan juga belum disertai demam dan juga leukositosis. Nah, selanjutnya adalah koledokolitiasis. Nah, koledokolitiasis ini adalah batu
yang tadi dari gallbladder atau dari vesicavellea itu dia masuk sampai ke ductus choledochus gitu. Nah, batu di ductus choledochus ini juga keadaannya gawat darurat. Nah, nah itu karena batu ini kan menyumbat aliran empedu. Bilirubinnya itu naik kan, makanya salah satu gejalanya dari choledocholitis ini dia itu kulitnya jadi kuning. Kulitnya kuning, terus juga ada nyeri eriuki atau epigastrium, terus juga urinnya jadi gelap, fesesnya jadi pucat, terus juga biasanya ada gatal atau pruritus, terus juga bisa disertai mual dan muntah. Karena dari cairan empedunya sendiri, dari vesicavellea itu gak bisa dengan mudah keluar karena dihalangi sama batu-batu di bagian ductus choledochus. Bahkan kalau di gambar ini ya, yaitu sampai ke ampulla hepatopankreatika. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai inhal anatomi blok 1.3. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.